Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Saleh. Di sini saya akan menjelaskan pemahaman saya tentang antropologi ekonomi. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester saya di mata kuliah antropologi ekonomi. Sebelum kita memasuki materi, kita harus mengetahui dulu apa itu antropologi ekonomi. Nah, antropologi ekonomi merupakan salah satu bidang kajian dari antropologi sosial budaya yang memusatkan studi pada gejala ekonomi dalam kehidupan masyarakat manusia. Kehadiran antropologi ekonomi tidak lepas dari kajian B. Malinowski pada tahun 1921 pada karyanya yaitu The Economic of the Trobriand Island. Antropologi ekonomi terdapat dua macam pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan umum dan yang kedua itu pendekatan spesifik. Konsep resiprositas dan redistribusi. Antropologi ekonomi pada masa awal perkembangannya lebih banyak berurusan dengan gejala pertukaran tradisional yang tidak menggunakan mekanisme uang. Pertukaran tersebut terdapat pada masyarakat tradisional dan pesan. Misalnya, pertukaran hadiah atau gift exchange, perdagangan kula, dan potlatch. Dalam hal ini dapat disebut juga sebagai perekonomian subsistem. Selanjutnya kita akan membahas tentang sistem pertukaran. Sistem pertukaran merupakan konsep yang berhubungan dengan sosok tentang pengubahan barang atau jasa tertentu dari individu atau kelompok untuk mendapatkan barang atau jasa yang dibutuhkan. Motif yang mendasari pertukaran adalah resiprositas dan redistribusi guna memenuhi kebutuhan sosial dan kebutuhan ekonomi. Tetapi kebutuhan ekonomi tidak untuk mendapatkan keuntungan komersial. Yang kedua, kita akan membahas tentang resiprositas. Resiprositas ini ada resiprositas umum, resiprositas sebanding, dan resiprositas negatif. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang yang C, itu redistribusi. Dia memiliki 3 cabang, yaitu yang pertama dimensi redistribusi, yang kedua itu ada fungsi redistribusi, yang ketiga ada transformasi redistribusi. Pendekatan formal dan substantif. Pendekatan formal, pandangan umum tentang ekonomi primitif dan pesan. Yang kedua ada sudut pandang penganut pendekatan formalis. Yang ketiga ada kritik terhadap pendekatan formalis. Pendekatan substantif, pandangan yang memiliki dua, yaitu yang pertama itu pandangan umum tentang ekonomi primitif dan pesan. Yang kedua ada sudut pandang penganut pendekatan substantif. Baik, selanjutnya ada pendekatan formal. Pandangan umum tentang ekonomi primitif dan pesan. Sistem ekonomi masyarakat tersebut mempunyai banyak persamaan prinsip dasar dengan sistem ekonomi masyarakat Eropa atau modern. Kalau menurut sudut pandang penganut pendekatan formalis, yang pertama ada A. Pospisil mengatakan bahwa sistem ekonomi orang Kapauku sama dengan sistem ekonomi orang Barat. Yang kedua ada Epstein memperlihatkan keberadaan pendekatan formalis yang kuat untuk mengkaji masalah dalam ekonomi primitif. Nah, yang selanjutnya ada kritik terhadap pendekatan formalis. Pendekatan formalis mengatakan bahwa penjelasan tentang kegiatan ekonomi di luar masyarakat Eropa bisa dilakukan dengan memakai teori ilmu ekonomi. Di slide selanjutnya saya membahas tentang pendekatan substantif. Pandangan umum tentang ekonomi primitif dan pesan menganggap bahwa dalam perekonomian primitif dan pesan tidak ada lembaga yang secara eksklusif dan hanya melakukan aktivitas ekonomi saja. Yang kedua menurut sudut pandang penganut pendekatan substantif. Yang pertama ada Dalton mengatakan bahwa semua sistem ekonomi mempunyai ciri yang sama, yaitu adanya organisasi dan struktur serta aturan yang menjamin tersedianya benda, material, dan jasa secara terus-menerus. Yang kedua menurut Clifford Geertz mengatakan bahwa petani Jawa bukan petani komersial,
Tetapi petani yang mengusahakan pertaniannya untuk menyambung hidup. Dan sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga presentasi saya membuka wawasan bagi para pendengar. Terima kasih.